Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham modal di Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer bahwasanya sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi, jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk bisa berkembang setiap harinya. Oke teman-teman, untuk bahasan kali ini coba kita buka dulu dari perdagangan IHSG 10 Februari 2023. IHSG hari ini melemah ya. Setelah kemarin juga melemah 0,25 poin, hari ini 0,25%, 0,25%, 17,04 poin. Closing di 6880 ya, setelah sebelumnya tadi sempat menyentuh terendahnya di 6806. Sudah kembali mengenai supportnya di MA 60 dan juga MA 20 nya ya teman-teman. Teman-teman, view kita untuk IHSG mungkin sepertinya jangan terlalu agresif dulu untuk perdagangan beberapa hari ke depan, karena melihat IHSG secara MACD juga sudah mulai ada pelemahan, secara swastik juga sudah menurun ke bawah, dan juga secara perdagangan IHSG masih tertahan di area resist kuatnya di MA 200 nya ya, belum berhasil break. Kemungkinan untuk IHSG bisa break mungkin view kita di akhir Februari sampai dengan Maret teman-teman, untuk kalau pergerakan dari IHSG nya. Oke teman-teman, coba kita bahas dulu mulai dari beberapa yang mau kita lihat menarik ya, masih dari perbankan yang masih ada akumulasi. Yang pertama dari BBRI, meskipun IHSG merah ya, BBRI ini benar-benar sudah menuju ke arah positif banget nih ya. BBRI kalau kita lihat trennya dalam mungkin hampir 3 minggu perdagangan terakhir ya, mulai dari bulan Januari ya, hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Jadi mungkin 3 minggu perdagangan nih kurang lebih ya untuk pergerakan BBRI. Ada penguatan terus secara MACD, sangat menarik ya pergerakan BBRI. Sekarang sudah berada di level 4860 nya teman-teman. Hari ini juga ditutup menguat 1,04%, closing di 4860. Kemudian untuk pergerakan EMA nya juga sedang menguji untuk cross ya, golden cross dari MA 20 ke MA 100 nya teman-teman. Kemudian secara swastik sudah overbought, mungkin ya akan ada pelemahan minor. Kalau mau diperhatikan teman-teman, area 4749, 4750 nya sebagai area entry nya. Low nya hari ini di 4770 nya ya, bisa perhatikan area 4750 nya sebagai area entry teman-teman untuk pergerakan BBRI. View kita masih akan menguji area resist kuatnya di 5000 ya. Ini juga sebagai ATH nya kalau nggak salah ya, ATH nya BBRI ya di 5000-an. Coba kita lihat secara pergerakan asing BBRI ya. BBRI ada akumulasi besar dalam 3 hari perdagangan terakhir, udah sampai 600 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini 600 miliaran lebih dalam 3 hari perdagangan terakhir. Hari ini 300 miliar net pergerakan BBRI. View kita masih sangat bagus ya untuk perdagangan BBRI, karena memang sebagai salah satu motor penggerak IHSG. Tapi hari ini juga meskipun melemah, masih agak ditahan oleh pergerakan Big Bang ya. Kalau view kita karena bank-banknya hari ini juga hijau, jadi kalau banknya merah mungkin bisa tadi udah berapa persen, 1% ya pergerakan IHSG nya, ini mungkin bisa lebih kalau misalnya BBRI nya merah atau Big Bang nya merah. View nya tetap perhatikan 4750 sebagai area entry teman-teman, dengan area resistnya yang terdekat ya, ini di 4900-an, dan juga area 5000 nya bisa diperhatikan sebagai area resist kuatnya. Bank BBCA berikutnya, bank yang jadi bahasan kita ya. Hari ini ada pelemahan ya, pelemahan 0,84 poin, 0,84%, 75 poin, closing di 8825.
masih tertahan di area resist yang kita berikan ya. Pergerakan BBCA ini kalau secara neckline-nya tadi udah menyentuh batas resist kita ini harusnya ya, menyentuh ya persis ya. Low-nya di 8.700-an teman-teman. Pergerakan BBCA ya masih akan menguji beberapa area-area berikutnya, yang terdekat di area 9.000 sebagai resist kuatnya. Pergerakan BBCA secara MACD masih ada penguatan, secara pergerakan swastik sudah berada di overbought dan ada dead cross ya. Ini bisa perhatikan untuk pelemahan. Kalau ada pelemahan mungkin apabila sampai dengan area ini ya 8.590 sampai dengan 8.600-an sebagai support kuat untuk bisa entry BBCA-nya. Bagaimana pergerakan asingnya? Coba kita lihat BBCA. Ada akumulasi dalam 11 hari perdagangan terakhir, juga hanya 2 hari yang ada distribusi, tidak terlalu besar. Dan juga hari ini untuk akumulasi mungkin tidak terlalu besar ya, di bawah 100 miliar, tapi masih ada akumulasi secara overall ini masih baik teman-teman untuk pergerakan BBCA. Tetap perhatikan wilayah-wilayah 9.000 sebagai area resist kuatnya pergerakan BBCA. Perhatikan wilayah entry-nya di area 8.600-an untuk pergerakan BBCA. Berikutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri pelemahan hari ini ya, pelemahannya menguat ya, menguat 0,49% ya. Tutup di bawah opennya gap up tadi ya, opennya langsung naik, sudah benar-benar menutup dengan pasti, menutup gapnya. Sekarang closingnya di 10.300 teman-teman ya, sudah bergerak semakin positif. Pergerakan swastiknya berada di wilayah overbought, secara pergerakan MACD masih ada penguatan. Kita lihat dalam perdagangan minggu depan mungkin tetap masih akan ada penguatan, akan menguji sampai area 10.000. Sebentar, coba kita lihat di sini ya, akan menguji area 10.600-an sebagai wilayah resist berikutnya ya, 10.600 sampai ya 10.600-an nih sebagai wilayah resist kuatnya. Ini ada gap kecil ya sampai dengan wilayah 10.725-an ya, sampai 10.750-nya sebagai area resist berikut, sebelum nanti akan kembali menguji area 10.900-nya teman-teman. Pergerakan Bank Mandiri bagaimana dengan asingnya? Coba kita lihat teman-teman. BMRI. Oke. Hari ini ya kita sudah sempat ngomong pada perdagangan 3 Februari kemarin, kita mulai suka karena Bank Mandiri mulai ada akumulasi dan terbukti sampai dengan hari ini. Sudah 6 hari perdagangan terakhir dari 11 hari perdagangan akumulasi terus ya teman-teman ya. Pergerakan asing juga sudah mulai bergerak ke area positifnya. Hari ini akumulasi 137 miliar ya, cukup banyak juga pergerakan, dengan ditopang ada pergerakan candle yang juga menguat 0,48 poin, 0,48%. Teman-teman, pergerakan BBCA. Pergerakan BMRI. Kok BCA mulu nih ya? BMRI padahal. Oke, bagaimana dengan yang satu lagi sebagai keluarga Bank BUMN dan juga keluarga Big Wing-nya? Coba kita lihat di sini. Oh ya, ini sudah sempat kita gambarkan potensial untuk pergerakan BBNI akan sampai bisa cuan sampai ya 12%-an ya teman-teman, bisa menguji area 10.800, 10.700 sampai 10.800 sebagai area resist kuat berikutnya apabila berhasil break dari area 9.600-annya. Tapi sayang hari ini Bank BNI ditutup melemah 0,26% di area 9.525-nya ya, pelemahan. Ini baik ya, pelemahannya kecil setelah sebelumnya selama 5 hari perdagangan berturut-turut ada penguatan ya. Ini 2%, ini setengah persen, kemudian 0,2%, 1%. Kemarin juga hampir 1% ya. Ini kalau di total sudah ini 2 berapa nih? 2,2, 2,7, 3, 4, ya almost 5%-an ya. Jadi ada pelemahan ya. Ini pelemahan wajar setelah sebelumnya menguat cukup tinggi. Mungkin akan menguji dulu sampai wilayah 9.500. Teman-teman bisa perhatikan secara pergerakan MACD masih ada penguatan. Secara pergerakan swastik sudah berlayar overbook dan menuju dead cross teman-teman ya. Mungkin akan ada pelemahan. Perhatikan wilayah entry-nya 9.300-an sebagai wilayah entry. Ya teman-teman, pergerakan Bank BBNI.
Bagaimana dengan pergerakan asingnya? Coba kita cek sini. Ya, hari ini distribusi tidak banyak tapi 12 miliar aja. View kita masih cukup baik ya, karena masih ada akumulasi ya dalam 11 hari perdagangan terakhir. Meskipun hari ini ada buangannya tidak terlalu besar. Ini koreksi normal ya teman-teman, sangat normal. Jadi justru ini bagus karena ada pelemahan dulu, itu justru ingin membentuk fondasi baru untuk sebelumnya nanti akan menguat lagi. Jadi kan kalau udah naik tuh capek tuh, udah naik terus mungkin melemah dulu ya kan, duduk dulu, nyantai dulu sebelum nantinya akan menguat lagi. Ya kalau analoginya seperti itu ya, mungkin gitu juga di pasar saham kalau yang kita uh, pelajari selama ini ya. Jadi mungkin harus ada pelemahan dulu. Pelemahannya juga masih masuk di wilayah setus kita, setus kecil kita yang juga menjadi area resist. Apabila berhasil break, justru ini akan menjadi support barunya sebelum nanti akan menguji area 9.900 sebagai resist kuat berikutnya. Pergerakan Bank BBNI. Kalau kita lihat di sini, maaf. Ini ya. Nah, ini kan kalau tadi seperti ini kan agak miring nih candlenya. Nah, kalau mungkin bisa seperti ini justru menarik ya secara bentuk cup and handle-nya ya. Cuman sepertinya belum. Mungkin akan ada pelemahan sebelum nanti menguat lagi di sini. Jadi dalam beberapa hari ke depan bisa dipantaikan. Mungkin minggu kedua atau ketiga perdagangan bulan Februari ini ya. Minggu ketiga ya perdagangan Februari bisa diperhatikan untuk entry di Bank BBNI. Perhatikan lagi tadi wilayah entry kita di wilayah 9.300-an sebagai wilayah entry. BBNI kemudian Antam perdagangan emas-emasan ya. Kita lihat secara pergerakan Antam hari ini ada pelemahan ya. Hari ini ditutup BEP ya ternyata ya. Oh ya, ditutup balik di harga open ya. Di harga open ya gitu ya. Sempat ada gap tapi ya naiknya kebuka. Kemudian hari ini hari ini netral 2220 nya closingnya. Setelah kita lihat dalam 5-6 hari perdagangan terakhir ada pelemahan ya, memang setelah Antam nih sebelumnya cukup tinggi pergerakannya nih, cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari Januari nih sampai sekarang udah lumayan ya, dari 1900-an sampai dengan wilayah 2200-an nih udah lumayan nih. Hari ini ditutup di bawah MA 20 nya ya teman-teman, tapi itu nggak masalah teman-teman untuk pergerakan Antam. Oke, untuk pergerakan Antam ini akan masuk wilayah ini ya, masih di wilayah supportnya teman-teman. Perhatikan apabila Antam nanti tidak berhasil bertahan di wilayah 2180-nya, mungkin prefer bisa keluar dulu dan antri lagi dari wilayah 2100-an untuk masuk lagi untuk Antam. Kenapa? Karena kita lihat di sini secara pergerakan masih ada pelemahan ya. Jadi memang trennya akan melemah dulu, tapi secara pergerakan swastiknya sudah mau ada golden cross. Jadi mungkin akan bertahan dulu di wilayah ini ya teman-teman. Ini mungkin akan menjadi wilayah setus berikutnya yang baru ya, sekitaran sini ya teman-teman. Nah ini mungkin bisa jadi wilayah setus barunya nanti untuk pergerakan Antam. Coba kita lihat dengan kinerja asingnya hari ini untuk pergerakan saham Antam. Ya, kenapa menjadi view kita? Karena Antam memang secara 11 hari perdagangan terakhir secara pergerakan candle ada pelemahan ya, mulai dari tanggal 2 sampai dengan hari ini. Tapi kalau untuk pergerakan asing justru ada akumulasi ya. Dan juga tanggal 7 kemarin akumulasinya cukup banyak, 70 miliar. Meskipun melemah, dan tanggal 8 meskipun melemah ini ada akumulasi 9 miliar. Kemudian kemarin tanggal 9 Februarinya buangan dikit cuma 200 jutaan aja. Justru ini menunjukkan hal positif bagi kami karena meskipun harga turunnya asing beli, jadi justru asing ini akumulasi teman-teman gitu, akumulasi. Jadi bisa diperhatikan untuk Antam ya. Tadi sebagai titik entry-nya sudah kita sebutkan wilayahnya di wilayah 2100-an ya. Mungkin kalau nggak bisa 2100 mungkin mau gatal-gatal dikit gitu ya. Gatal-gatal dikit di 2180-nya sebagai area entry-nya teman-teman. Dengan area resist berikutnya akan menguji sampai dengan 2570-nya, memang agak jauh ya.
agak tinggi target kita untuk pergerakan Antam ini. Ya, mungkin kalau tidak sebelumnya di 2240 ini ya, 2240 sorry. 2240-an ya. 2240 sampai dengan 2450 sebagai area resist berikutnya. Itu pergerakan Antam, kemudian pergerakan MDKA yang juga menjadi view anak saham Indo. Ada pergerakan MDKA, teman-teman. MDKA sepantauan kita tadi ada pelemahan dulu ya, ada pelemahan dulu menguji betul ke wilayah 4560-annya teman-teman, sempat turun sampai dengan wilayah 4500 berapa tadi hari ini itu low-nya. 4510 ya, 4510 kita udah 4 infokan teman-teman. Ini akan menjadi area support berikutnya. Hari ini ketika bertahan di area 4500-annya, kalau tidak salah tadi sesi perdagangan pertamanya melemah dan kemudian diangkat di sesi perdagangan kedua hingga menguat hingga menguat 2,4% ya, 2,4%. Ini keren banget nih untuk Antam nih. Oh, kok Antam, astaga. MDKA teman-teman, sorry teman-teman. Pergerakan MDKA ya cukup keren, sangat keren justru. Dari dibanting ke bawah akhirnya diangkat lagi. Masih akan menguji wilayah sideways-nya dengan resist terdekatnya di area 4690. Hari ini closingnya berarti ini ya, 4720-nya sebagai area resistnya bertepatan dengan MA20-nya. Teman-teman perhatikan 4500 sampai dengan 4420 sebagai titik entry ya. Memang agak cukup besar untuk range kita melihat pergerakan Antam ini ya. MDKA, mohon maaf, saya kok Antam terus tadi ini ya. Ya, karena logam mulia infonya lagi turun. Bisnis realnya dijual murah nih sekarang nih, infonya lagi pada turun. Sorry teman-teman. Oke, perdagangan MDKA nih ya, Merdeka Cooper Gold. Perhatikan wilayah ini ya, sampai dengan 4720-an sebagai resist berikutnya. Bagaimana dengan pergerakan asing Merdeka Cooper? Ada akumulasi sedikit, tidak terlalu banyak, 6 miliar aja, tapi dengan pergerakan yang kembali menguat ini kita justru suka ya. Kita juga suka karena ini menunjukkan hal positif teman-teman ya untuk pergerakan MDKA. Oke. Itu untuk view kita dalam minggu ke depan ya teman-teman. Tetap perhatikan, kita bermain di saham-saham yang berfundamental cukup baik teman-teman ya. Mungkin bisa perhatikan wilayah-wilayah entry kita yang sudah kita infokan. Tetap batasi terkait dengan profiling risk reward teman-teman juga. Bila terlalu jauh bisa prefer untuk keluar dulu ya. Manajemennya dijaga ya, jangan langsung di HK semua. Kita bilang masuk di sini ada titik entry ini, jangan langsung diambil semua ya. Mungkin bisa 10%, 20% dulu dari target porto hariannya atau target porto tradingnya di setiap emitennya, untuk nanti kemudian akan kembali lebih berani atau lebih udah punya feel lagi untuk bisa berkembang. Jadi mungkin bisa menentukan pola-polanya sendiri. Kita hanya menginfokan saham-saham yang menurut kita masih layak dan masih berpotensi untuk cuan. Teman-teman mungkin itu aja dulu untuk bahasan anak saham Indo kali ini. Seperti biasa teman-teman, keputusan jual dan beli kita informasikan sekali lagi untuk disclaimernya ya. Keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Seperti yang kita berikan hanya informasi dan edukasi. Baik teman-teman, bila ada ingin masukan, saran, sharing atau kritik bahkan atau komentar, silakan tulis di kolom komen teman-teman ya. Silakan tulis kolom komen. Jangan lupa juga untuk selalu dukung ini untuk bisa berkembang di setiap harinya teman-teman. Jangan cara komen, like, share, dan subscribe channel ini untuk selalu bisa berkembang dari hari ke hari. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Salam cuan dan see you.